Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang informatika dalam berbagai bidang. Saya Ridho Maulana sebagai ketua dan anggotanya yaitu Dea Febianti, Muhammad Al-Zuhri, Rodatul Jannah, dan Salwa Salsabila. Yang terhormat Ibu Reni Marlina Eskom dan Ibu Jihan Teresa Aldanio. Informatika dalam berbagai bidang. Seiringnya berkembangnya zaman, berbagai bidang juga terus mengalami perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik terus dikembangkan demi mendapatkan manfaat dan kemudahan yang lebih baik. Ada berbagai jenis teknologi yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan atau suatu grup dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan menyebarkan informasi. Peralatan yang dibuat antara lain yaitu komputer, handphone, dan perangkat. Informatika dalam berbagai bidang dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu sebagai berikut. 1. Dalam bidang pendidikan. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi sesuatu tugas atau proses. 2. Memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. 3. Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. 4. TIK sebagai keterampilan, skill dan kompetensi. TIK sebagai infrastruktur pendidikan. TIK sebagai sumber bahan ajar. Ketujuh, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Dan terakhir, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. Kelebihan TIK pun sekarang bisa diterapkan dari bidang pendidikan seperti halnya 1. Pembelajaran contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional 2016 yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. 2. Berbagi hasil penelitian. Contohnya, berbagi hasil penelitian melalui akun blog, LIPI, Kemdikbud. 3. Konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya yaitu menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. 4. Perpustakaan online. Contoh perpustakaan online yaitu https perpusnas.go.id. 5. Diskusi online. Contohnya seperti situs kaskus.com. 6. E-learning. Contohnya seperti brandy.com. Kurangan TI di bidang pendidikan. 1. Penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. 2. Penggunaan internet mahal. 3. Kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. 4. Beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Raudatul Jannah. 2. Dalam bidang pertanian, informasi dan pengetahuan tentang pertanian akan menjadi pemicu dalam menciptakan peluang untuk pembangunan pertanian dan ekonomi sehingga mengurangi kemiskinan. TIK dalam sektor pertanian yang tepat waktu dan relevan memberikan informasi yang tepat bagi petani untuk mengambil keputusan dalam berusaha tani, sehingga efektif meningkatkan produktivitas, produksi, dan keuntungan. Media internet juga bisa menjadi media pembelajaran yang efektif untuk para petani. Ada pula manfaat TIK di sektor pertanian yaitu 1. TIK dapat meningkatkan hasil produksi. 2. TIK bisa mengurangi risiko dalam bisnis pertanian. 3. Dapat mendukung optimalitas keuntungan bagi petani. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dea.
3. Dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi dalam bidang ini antara lain: 1. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. 2. Dapat membantu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit atau pengamatan penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian tidak terduga dari penyakit yang bisa lebih cepat. 3. Membantu mendeteksi berbagai masalah kesehatan seperti peningkatan gizi buruk, peningkatan penderita malaria, diare, demam berdarah, dan lebih dini. Dengan lebih dini. 4. Dengan teknologi informatika, maka penyakit pasien dapat dideteksi lebih detail. 5. Dapat membantu pendeteksi berbagai macam penyakit melalui internet. 6. Baik puskesmas, laboratorium, maupun praktek swasta, maupun data pasien secara elektronik. 7. Bahkan, manfaat teknologi informatika di bidang kesehatan dapat membantu untuk mengetahui macam-macam jenis obat hanya melalui internet. 8. Dengan teknologi informatika, diagnostik, terapi, perawatan, atau monitoring status pasien bisa lebih mudah. 9. Teknologi informatika juga bisa mengubah pola juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit, sebab saat ini ada sistem SCAR dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kartu tersebut bisa membantu juru medis mengetahui riwayat penyakit pasien secara otomatis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Saudari Salwa. Yang keempat, dalam bidang telekomunikasi. Setelah munculnya teknologi informasi, mulai muncul alternatif penyampaian pesan, yaitu surat menyurat. Namun, karena metode ini dinilai membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan informasi, teknologi ini pun diperbarui dengan telegraf, telepon, hingga yang banyak digunakan saat ini yaitu internet. Manfaatnya antara lain: 1. Menurunkan biaya untuk berkomunikasi. Hampir semua kalangan masyarakat kini bisa menikmati teknologi komunikasi seperti telepon dan internet dengan biaya lebih murah. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi yang meluas. 2. Mempercepat penyampaian informasi. Manfaat teknologi informasi yang paling jelas adalah mempercepat arus informasi. Berita terbaru, kabar keluarga, hingga informasi jadwal acara bisa disampaikan dengan cepat melalui email, telepon, pesan singkat, dan sebagainya. Yang ketiga, memberi akses komunikasi lebih merata. Perkembangan teknologi informasi menciptakan jaringan komunikasi lebih luas. Kini banyak orang di pedesaan, kota kecil, hingga daerah terpencil punya kesempatan mendapat akses teknologi, komunikasi, serta sumber informasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Zuhri. Baik, 5. Dalam bidang perbankan. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti: 1. Adanya transaksi berupa transfer uang via mobile atau via teler. 2. Adanya ATM, pengambilan uang secara tunai 24 jam. 3. Penggunaan database di bank. 4. Sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Contohnya email dan telekonferensi. Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi, dan sebagai hiburan yang dapat digunakan untuk bermain game online berbagai file. Jika kita memiliki lebih satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya sebagai Ketua Ridho Maulana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.